بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lidinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bertemu. Al-khusus kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kemudian, salawat dan salam tak pernah bosan kita sampaikan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka maksud daripada firman Allah tersebut adalah Allah menciptakan kita dan jin itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, berbicara tentang menyembah berarti ada sesuatu hal yang kita lakukan seperti beribadah ataupun beramal. Nah, maka berbicara tentang ibadah ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ketika kita beribadah berarti ada suatu hal amal ataupun amalan yang kita lakukan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana harusnya kita melakukan amal itu, bagaimana harusnya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus beramal dengan sebanyak-banyaknya? Apakah kita harus beramal pada setiap waktu? Nah, mari sama-sama kita bahas. Perlu kita ketahui bahwasanya melaksanakan ataupun beramal itu harusnya itu kita melakukannya dengan secara rutin ataupun istiqomah. Kalau kita melakukan suatu amalan itu hanya pada ketika saat tertentu saja ataupun hanya pada ketika waktu luang saja, nah itu tidak baik. Sampai-sampai para ulama mengatakan sejelek-jelek orang adalah orang yang hanya beramal di waktu tertentu saja, misalkan hanya di waktu-waktu dia pengen saja, atau seperti bulan Ramadan ini, dia hanya beramal di bulan Ramadan saja. Nah, pada bulan-bulan lainnya dia tidak melaksanakan amal tersebut. Nah, itu adalah para ulama mengatakan itu adalah sejelek-jelek orang. Nah, maka berarti tidak bagus. Nah, bagaimana harusnya kita beramal? Suatu ketika Asyikli pernah ditanya, bulan manakah yang paling utama? Bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Kemudian beliau menjawab, jadilah Rabbaniin, bukan Sya'baniin. Artinya, jadilah hamba Rabbani yang terus beribadah sepanjang masa, bukan hamba yang hanya beribadah di waktu-waktu tertentu saja, seperti mungkin hanya di bulan Sya'ban saja, atau bulan di Rajab saja. Nah, itulah dia anjuran untuk kepada kita beribadah secara terus-menerus, bukan hanya beribadah di waktu-waktu tertentu saja. Begitu juga dengan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan kepada kita untuk melakukan suatu amal itu secara terus-menerus, secara istiqomah, bukan hanya beramal di waktu-waktu tertentu saja. Di antara keunggulan suatu amalan daripada amalan-amalan lainnya ialah amalan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun secara istiqomah walaupun sedikit dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi tidak rutin kita lakukan. Hadis mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit.
Nah, dari sini berarti Rasul menganjurkan kepada kita untuk melakukan suatu amalan itu dengan secara istiqomah atau secara terus-menerus, karena Allah lebih mencintai itu daripada kita melakukan suatu amalan banyak namun kita melaksanakannya tidak dengan secara rutin. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah beramal? Apakah Rasulullah mengkhususkan di hari-hari tertentu untuk beramal?" Kemudian Aisyah menjawab, "La kana amaluhu dimatan." Tidak, amalan beliau adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Di antaranya lagi, Nabi Muhammad SAW contohkan amalan sholat malam. Nah, pada amalan ini Rasulullah menganjurkan untuk melakukannya secara istiqomah atau secara terus-menerus. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak akan bosan sampai kalian merasa bosan. Dan ketahuilah sesungguhnya amalan yang Allah cintai ialah amalan yang dilakukan secara terus-menerus." Mengenai hadis yang tadi, telah dikemukakan oleh para ahli ilmu seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan maksud daripada hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan melakukan suatu amal, atau agar kita bisa melakukan suatu amalan itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian beliau menjelaskan, amalan Rasulullah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan beliau melarang kita untuk memutuskan suatu amalan dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar. Ibnu Umar dicela karena meninggalkan sholat malam. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si Fulan. Dulu dia sering mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak pernah mengerjakannya lagi." Para salaf pun mencontohkan dalam beramal agar beramal secara rutin ataupun terus-menerus dan istiqomah. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahwa ketika Aisyah melakukan suatu amalan, dia sangat berkeinginan untuk merutinkannya ataupun melaksanakannya secara terus-menerus. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai kaum mukminin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidak menjadikan akhir daripada seseorang yang beramal kecuali kematiannya ataupun selain kematiannya." Beliau juga menjelaskan, ketika syaitan melihat kita melakukan suatu amalan ketaatan secara terus-menerus ataupun secara istiqomah, maka syaitan akan menjauhi kita. Namun sebaliknya, ketika syaitan melihat kita beramal, kemudian kita meninggalkannya, kemudian kita lakukan lagi, kemudian meninggalkannya begitu saja, maka syaitan akan lebih menggoda kita dan dia akan lebih merajalela. Maka dari penjelasan-penjelasan yang tadi adalah menunjukkan bahwa dianjurkannya untuk melakukan suatu amalan secara terus-menerus ataupun secara istiqomah dan melarang kita untuk memutuskan suatu amalan begitu saja. Mengapa kita harus merutinkan suatu amalan? Selain daripada Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan suatu amalan secara terus-menerus, ternyata ada hikmah di baliknya. Yang pertama, dengan kita melakukan suatu amalan itu secara terus-menerus, secara rutin ataupun secara istiqomah, maka amalan tersebut akan tetap ada. Dan dengan begitu akan menambah keimanan kita. Karena dengan begitu kita akan terus beribadah. Dan dengan begitu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, amalan yang terus-menerus kita lakukan ataupun secara istiqomah kita melakukannya berbeda pahalanya dengan amalan yang kita lakukan hanya sekali-sekali saja. Contohnya, mungkin pada ketika kita uzur melakukan suatu amalan yang sudah biasa kita lakukan, misalkan kita dalam perjalanan atau apa, maka Allah akan tetap memberikan pahala tersebut. Pahalanya seperti kita melaksanakan suatu amalan tersebut. Nah, itulah keutamaan melakukan suatu amalan itu secara istiqomah atau secara terus-menerus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka baginya akan dicatatkan pahala amalan yang dilakukan secara rutin pada ketika dia sedang mukim ataupun pada ketika dia sehat. Yang ketiga, amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit akan mencegah kita ataupun menjauhkan kita daripada sifat futur, yaitu sifat jenuh dalam beramal. Karena ketika seseorang hanya melakukan suatu amalan itu sekali-sekali saja walaupun banyak, maka akan datang sifat malas
ataupun sifat jenuh dalam beramal. Namun, itulah dia keutamaan dalam melaksanakan ataupun melakukan suatu amalan itu secara rutin atau secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Karena apabila seseorang berhenti daripada amalan rutinnya, maka malaikat pun akan berhenti membangun bangunan baginya di surga karena amalan yang sesaat tersebut. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya bangunan yang dibangun malaikat di surga adalah disebabkan seseorang yang melakukan amalan secara terus-menerus di dunia. Namun, pada ketika dia berhenti melakukan amalan tersebut, maka malaikat pun akan berhenti membangun bangunan tersebut. Oleh karena itu, mari kita ingat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu sesungguhnya Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau secara rutin. Dan Allah memberikan ganjaran kepada seseorang yang melakukan amalan secara terus-menerus dibandingkan dengan amalan yang dilakukan hanya sesekali saja. Maka daripada itu, saudara dan saudariku sekalian, mari sama-sama kita usahakan untuk bisa melakukan suatu amalan itu secara istiqomah, secara terus-menerus, supaya kita bisa menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selagi masih ada waktu, karena ketika kita sudah tidak berumur lagi atau sudah meninggal, maka akan putus segala amalan kita, kecuali yang 3 yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Nah, al-yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Artinya anjuran kepada kita untuk terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat kita sampai ajal menjemput kita. Karena mungkin masih banyak di antara kita melakukan suatu amalan itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Misalkan di waktu kita sempit atau di waktu kita mendapat musibah. Nah, pada ketika itu baru kita mengingat Allah, baru kita beramal. Nah, ketika kita lapang, seolah-olah kita lupa kepada Allah. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita amalan-amalan yang dicintainya. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan petunjuknya Allah, hidayahnya Allah, dimanapun kita berada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.